Aku ya sebagai guru SD, aku capek gitu dengan tuntutan administrasi sebenarnya. Jadi aku ngajar itu nggak bebas dengan anak-anak, belum belum waktunya anak-anak itu diajarin membaca karena nanti dia akan bosan loh di SD. Guru TK itu kayak gini loh, lihat nih mereka aja udah pandai baca di TK, belum masuk SD Hmm, gitu. Kayak, ibu ini muridnya nggak pandai baca, gimana sih ngajarnya? Kayak gituin loh. astagfirullahaladzim. Setelah 6 bulan jadi dosen, 1 tahun jadi guru, apa sih perbedaan yang Tia rasakan antara jadi guru dan jadi dosen? Untuk di waktu lebih fleksibel. Hmm. Kemudian untuk penyusunan kayak buat RPP, RPS kan ya, Hmm. kalau di kampus. Kemudian itu kayak lebih kan RPS jadi cuma 6 bulan sekali aja kita udah buat kan. Nah Hmm. kalau RPP ya Allah setiap pertemuan itu buat, setiap mau ngajar buat gitu Bun. Oh gitu ya. Nah itu administrasinya lebih sibuk di jadi guru. Kalau mau ngajar kan RPP-nya dibuat 1 kali Hmm. pertemuan gitu kan. Seperti itu tiap hari. Jadi kalau dibilang tiap hari lah buat RPP. Heeh, untuk penyampaian materi lebih mudah jadi dosen. Hmm. Pokoknya kan mereka kita jelaskan mereka mengerti kan. Kalaupun Hmm. bertanya ya ya udah gitu dijelaskan kedua kali juga udah ngerti. Nah, Hmm. kalau di SD Yuni menghadapi 30 siswa gitu ya. 30 itu udah maksimal ya gitu kan. Hmm. Nah, dari 30 itu 30 juga lah karakter yang kita hadapi. Hmm. Hmm. Bagaimana tuh satu materi bisa sampai beberapa kali penjelasan. Kadang satu hari ini nggak paham ya besok kita ulang lagi. Emang capek tapi seneng juga puas gitu kalau mereka itu udah pandai gitu. Mengerti apa yang kita maksudkan. Itu puas gitu rasanya. Tentang isu yang aku sendiri tuh lagi concern di sana sebagai orang tua gitu ya. Iya. Sebagai orang tua yang akan menghadapi anaknya yang akan masuk SD. Karena memang sekarang tinggal di Hungari, memang nggak ada beban anak tuh bisa calistung. Belajarnya itu lebih ke belajar kemandirian, belajar sopan santun, tuh kayak membaca, pengenalan huruf, pengenalan ini masih belum ada banget di Hungari. Nah, sedangkan nanti kan anakku kan bakal pulang ke Indo nih, ketemu dengan fenomena yang berbeda lagi. Dan Iya. ini aku pengen nanya lah kepada Via sebagai seorang praktisi pendidikan sekolah dasar gitu ya. Ada isu di mana uh, anak itu sebelum masuk SD udah bisa calistung. Itu sebenarnya benar nggak sih? Aturan dari kementeriannya gitu kan. Itu nggak diperbolehkan. Hmm. Terlepas aku nggak tahu itu pernah terjadi, aku nggak tahu gitu kan Yun. Tapi Hmm. semasa udah jadi guru dan seperti kayak 10 tahun atau 5 tahun belakangan ini udah nggak diperbolehkan lagi memberikan syarat untuk anak sudah bisa calistung untuk masuk SD gitu. Jadi udah, jadi itu Iya, nggak ada ya, nggak. nggak Jadi ada orang tua nggak perlu sebenarnya. khawatir lagi ya soal itu. Ditemukan kesenjangan. Katanya nggak apa-apa, nggak bisa baca, tapi kenapa kurikulumnya kok berat banget? Anak SD sudah disuruh mengisi soal dari pemahaman bacaan, itu gimana sih? Apa nggak stres nih kami orang tua? Untuk kurikulum itu nggak ranahnya guru gitu. Sebenarnya kita itu udah ada disediain kayak kurikulumnya. Jadi kita udah punya buku. Ya paling kita kalau apa tinggal buat media yang memudahkan kita untuk menyampaikan gitu. Tapi intinya kita udah punya patokan yang sama dari pusat untuk guru Hmm. SD di seluruh Indonesia. Sebenarnya Kalau gitu. Via sendiri ngerasa nggak sih kalau kurikulum yang sudah ditetapkan dari kementerian itu memberatkan untuk anak usia kelas 1 atau kelas 2 SD atau mungkin sampai kelas 6 gitu? Iya, benar. Dulu waktu juga kuliah kita sharing-sharing itu terlalu tinggi gitu kalau dilihat. Kan dia memberikan pertanyaan yang penalaran gitu kan Mm-mm. ya. Jadi ya gimana gitu mau nggak sulit gitu sementara dia aja harusnya membaca pemula kan. Tapi pernah nggak komplain dengan kurikulum yang udah ditetapkan gitu? Komplain juga tapi ya gimana gitu ya mau disampaikan Nggak. kemana. Oh, maksudnya Setiap nggak ada wadah penyampaian terhadap kurikulum yang sudah ditetapkan gitu kayak evaluasi selama setahun. sedangkan ya Bun ini aja kita udah ganti kurikulum. Hmm. Jadi bingung bener guru SD itu bener-bener dibuat bingung. Jadi Via pengen nyampain apa sih sama orang tua tentang isu anak harus bisa calistung sebelum masuk SD? Di Bunda itu belum 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 waktunya anak-anak itu diajarin membaca karena nanti dia akan bosan loh di SD. Nanti dia di kelas 3 kelas Mm-mm. 4 itu jadi bosan belajar karena dia udah banyak banget belajar. Tapi ada nggak Gitu. ketemu kasusnya anak kelas 1 yang belum bisa baca sama yang udah bisa baca?
Mana Banyak banyak lah Bunda. persentasenya? Tergantung, tergantung gini-gini. Misalnya kalau sekolahnya SD-nya bagus, Mm. dia pasti anak-anaknya udah pandai baca. Hmm. Banyak, lebih banyak. Saya nggak tahu ya Bunda, itu memang menjadi target orang tua udah mempersiapkan karena mau masuk sekolah yang bagus. Itu di luar itu saya nggak tahu. Cuman kalau untuk sekolah yang biasa, itu banyak yang nggak pandai baca karena mereka nggak TK, ada yang nggak TK yang nggak mampu. Maksudnya sekolah menengah ke bawah lah gitu ya, Bun. Nanti kalau sekolah-sekolah yang menengah ke atas itu rata-rata udah pandai baca. Itu tuh sebenarnya cuma mitos ya, mitos yang nggak tahu asal mulanya dari mana. Dan itu hanya Iya ekspektasi benar. dari orang tua aja yang pengen anaknya tuh pintar, pintar calistung. Gitu. Dan sebenarnya juga guru SD juga dilema juga kan, karena kurikulumnya terlalu berat gitu. Tapi ini, Kurikulumnya terlalu tinggi. pernah nggak kayak Hmm. ngebelok dari kurikulum itu, Via? Ibaratnya, ini LKS susah nih, pasti orang tuanya pusing ngerjain, sedangkan anaknya aja belum bisa baca atau bikin ini sendiri, metode sendiri. Jadi gini ya kan, kalau yang di buku paket itu terasa lebih sulit gitu kan, sangat sulit. Jadi kita kan kalau ada LKS, caranya seperti ini ya Bun. Kalau saya ngajarin anak-anak yang belum pandai baca, ya udah saya yang bacakan, kemudian mereka itu yang menjawab dengan lisan saja. Ya udah nanti sama-sama semua disilang. Jadi ngerjainnya sama-sama gitu. Oh, Itu begitu. alternatif. Yang bisa diambil oleh guru SD itu adalah, jadi nggak apa-apa anaknya nggak bisa baca, tapi orang tua yang membantu membacakan kepada anak untuk mengerjakan soal ini ya. Ya. Iya, itu hanya untuk mengikuti apa ya, mengejar kurikulum tadi gitu Bun. Salah satu caranya. Nah, nanti pokoknya nanti guru itu akan membagi waktu untuk mengajari membaca pemula. Nah, Hmm. di situ ya, itulah caranya. Bagaimana nanti semua membaca gitu kan, mengajari satu-satu. Itu kan waktunya nggak banyak gitu loh, Bun. Jadi memang harus sebenarnya di situlah kerjasama orang tua sama guru gitu kan. Nanti udah ada lagi pelajaran penjas, em, kayak agama, udah terpotong lagi waktu untuk bersama guru kelasnya gitu kan. Ya kalau mau gitu menambah jam di luar jam dia ngajar gitu kan. Cuman kan ya Bayar ada lagi ya. kesibukan lagi gitu kan ya. Tuntutannya banyak. Mungkin Guru supaya SD. anaknya nggak apa ya, nggak stres kognitifnya terus dipompa lah gitu, diperas habis-habisan. Iya. Mungkin jangan banyak PR kayaknya ya, jangan terlalu banyak mengerjakan tugas kayaknya menurutku. Nah, Karena apa sebenarnya ya, waktu karena kurikulumnya udah berat, terus mereka nggak butuh bantuan, belum lagi orang tua yang sibuk yang belum bisa nemani. iya benar. Nah, belum lagi ada PR-nya, kan kasihan banget tuh. Nah, makanya mereka mau bu. Iya, bener lah, bener. Belum lagi mereka mau belajar ngaji gitu kan, Mm-mm. belajar yang lain. Yang aku juga heran, Yun, Mm-mm. kenapa di TK mereka berlomba-lomba gitu. Sebenarnya Nah, ini itu yang mau siapa aku yang nuntut? tanyakan. Kenapa guru TK, Sebenarnya, kan aku kan pernah ngajar psikologi PAUD ya, dan itu masih mahasiswa aku guru-guru PAUD. Nah, mereka iya. tuh curhat Nah, gitu. Bu Yuni, kenapa sih kami dituntut oleh orang tua untuk ngajari anaknya bisa calistung gitu. Padahal sebenarnya esensi anak TK itu mereka tuh bermain. Kalaupun mau belajar ya jangan yang belajar-belajar banget, belajar-belajar yang serius, duduk gitu kan. Harus diselipi permainan gitu. Kalau nggak diajak calistung kayak kami dapat tekanan gitu loh. Sehingga kami kadang menghilangkan esensi bahagianya pada anak. nah itu Bun. Jadi di sini mana nih benang merahnya? Nah, kalau di guru SD, di SD itu udah enggak ya Bun ya? Itu udah enggak. Di kami tuh udah menuntut secara aturan gitu kan. Tapi Tapi kurikulumnya lah, kalau kalau aku ketemuin masalahnya di kurikulum sih. Kalau di guru SD itu, ya kan? jadi gimana ya Bunda? Maaf, Nanti maaf. aku mau naik, aku mau naik ke atas nih. Ya, kita harus jadi pejabat nih. Sebenarnya kalau yang aku baca juga sejarahnya kan ini juga bingung kan. Hmm. Sejarahnya jadi kan kindergarten itu ya emang untuk bermain ya kan Bun. Kalau untuk di Hungaria kan nggak ada kan pengenalan huruf. Nggak ada. Nah, Lebih ke nah motorik sedangkan semua. iya benar kayak karakternya gitu kan. Padahal di Indonesia sendiri itu kayak mereka menjunjung tinggi karakter, tapi ada kapan diajari karakternya ini gitu kan. Aku juga bingung gitu kan. Nah, jadi bahkan ada temen aku nih dan ya orang-orang tua murid sekitaran aku itu tuh sengaja memvideokan anaknya membaca, memaksa membaca di TK, Ya ampun. menulis. Aku mau dengan mereka tuh esensinya bangga gitu, bahagia dan bangga anaknya sudah pandai di TK gitu. Padahal kan tuh kasihan banget sih dia tuh dipaksa membaca gitu. Padahal dia waktu-waktunya bersenang-senang.
satu yayasan. Saya pernah ngajar TK dan SD satu yayasan. Jadi kayak guru TK itu kayak gini loh, lihat nih mereka aja udah pandai baca di TK, belum masuk SD gitu kan. Jadi kayak mereka tuh kayak berlomba gitu kan, malah saya merasa gitu kan ya Bun, atau di perasaan saya atau gimana, saya merasa kayak mereka tuh menunjukkan kami aja udah bisa loh, masa kalian nanti nggak lebih apa ya, nggak harusnya memberikan yang lebih lagi untuk anak-anak yang udah selesai dari TK ini gitu. Nah, jadi Aku bisa ngelihat kenapa sekolah di Indonesia tuh ada sekolah elit, sekolah bagus, sekolah jelek ya. Kalau di sini via di Hungari ini nggak ada sekolah bagus, sekolah jelek. Jadi memang public schoolnya itu sama semuanya. Memang wah, dikuasai sama pemerintah dan memang kurikulumnya juga dari pemerintah. Jadi kalau Kalindo kan banyak ini ya kayak sekolah swasta gitu ya. Jadi mereka asal kamu punya duit, kamu bisa bangun sekolah gitu kan. Kok di sini mana bisa kayak gitu. rendah. Oh, kalau di sini harus butuh izin yang panjang. Jadi nggak semau kamu aja mau bangun sekolah. Orang tua itu bener-bener, aku tuh harus kayak, orang tua tuh kayak, aku punya mimpi anakku harus usolahkan di sana gitu kan. Jadi ya bener-bener apa tuh ya di sana kan kayak udah menjadi apa ya Yun, menjadi rumor atau menjadi udah di sana itu harus bagus, harus pinter baca. Jadi anak-anaknya udah mereka tempah. Oh, di TK harus udah nih biar bisa tuh keterima sekolah yang bagus. Ya kalau guru itu seneng lah anaknya udah pandai baca ya yang mau masuk SD Hmm. tadi. Seneng dong, pastinya seneng. Karena ya dia terbantu gitu kan. Nanti ya terbantu nggak berat lagi gitu kan. Terus dia belum lagi disibukkan dengan administrasi kan. Hmm. Belum lagi nanti masa kelas 1 belum pandai baca. Tentunya nanti dia seperti di apa ya, di ya itu murid, misalnya nih saya guru kelas 1 nih, murid saya ternyata mau naik kelas 2 tapi nggak pandai baca, tentunya Hmm. itu jadi tekanan dong sama saya gitu, Jadi yang sebelum naik belum. kelas 2 harus bisa baca ya, Via? Sebelum Harusnya iya, seharusnya iya sudah pandai dia, paling nggak lancar tapi bisa dia membaca, menyatukan pelan-pelan gitulah Bun. Oh, nah Misalnya itu yang stres tuh. satu suku kata, dua suku kata, sebenarnya kayak gitu ya, itu standarnya gitu kan, Heeh. standarnya. Nanti kalau enggak gurunya malu. Sebenarnya kan masih bisa sih ya dilanjut lagi gitu kan di kelas 2 di kelas 3 Heeh. sampai kan kelas rendah ya, dibilang Iya, kelas rendah. iya, Menurut aku iya. pandangan aku kayak gitu, tapi ketika aku melihat teman aku yang jadi guru 1 itu habis dia kayak, ibu ini muridnya nggak pandai baca, ya gimana sih ngajarnya? Di kayak gituin loh. Astagfirullahaladzim. Ada ini juga ya. Ada tekanan di dunia Eh, perguruan gitu ya. luar biasa kalau ngajar kelas 1 itu, luar biasa itu, bener-bener yang Hmm. senior. Kalau kayak aku aja masuk itu nggak dikasih megang kelas 1 gitu lah. Karena Itu peralihan emang. kan dari yang main-main Hmm, ke yang mulai iya dulu benar. tenang. Jadi harus guru-guru senior ya. Ya, Mak-mak yang guru-guru udah senior, iya benar. pengalaman jadi Dia guru. kayak udah 10 tahun ngajar gitu lah Bunda. Jadi kalau misalnya kita fresh graduate, dia ditempatkan di kelas-kelas 3, kelas 4 seperti itu. Kelas 2 boleh juga lah. Intinya nggak kelas 1 biasanya seperti itu. Itu Ini Via kan aku. katanya mau bikin artikel nih. Artikelnya tuh kayak gimana tuh? Aku maunya gitu. Isu itu dari mana? Siapa yang benang merahnya ditarik dari yang mana nih? Dan solusinya Hmm. apa? Semoga itu artikel bisa nyampe ke pusat sehingga memang benar-benar dirubah. Tapi itu Nah, ayo mimpi yang tulis. besar gitu kan. Ayo ditulis. Nah, itu kan Ah, mimpi yang besar gitu kan. ah, ah, ah. Gimana tuh menghilangkan menghilangkan yang udah jadi apa ya, habitual Mm, mm, di mm, TK gitu kan. mm, mm. Dihilangkan lah, kasihan. Terus apa mau nih guru SD siap nih ngajarin gitu. Sebelum aku ngobrol sama Via kayak gini, aku tuh negative thinking sama guru SD. Ih, bener-bener ya di SD nih memang nggak punya hati, nuntut aja anak bisa baca. Apa Iya, nggak ngerasain nih? Jadi orang tua nih iya kasihan nih, benar. harusnya mereka main-main di sekolah dasar malah Mm-mm. disuruh bisa ini. Padahal sebenarnya ini cuma kesalahpahaman ya antara ibu sama Iya anak. benar. Jadi jangan dengar kata tetangga, kata orang-orang. Kadang dengar kata Benar. orang-orang, oh anakku udah bisa baca nih, anak ini sekolah di sini jadi pinter. Kalau kita sebagai orang tua yang punya pendirian kan, "Ya udah terserah kamu lah, anak bisa baca ya udah anakku ya gini gitu kan. Jadi kita Mm-mm. punya arahan anak kita tuh apa ya, anak di usia segini bisanya apa, kalau dia nggak bisa nggak apa-apa, yang penting milestone-nya atau apa ya, di usia segini dia tuh udah mencapai tahap perkembangan Nggak normal. punya teman nih dibilang. Ya dia dibilang praktisi pendidikan juga gitu. Gimana ya? Maksudnya dia dia orang berpendidikan loh. Dia kalangan orang berpendidikan gitu kan. Nah, dia masukkan anaknya di sekolah TK yang bagus dengan janji Hmm, kurikulum bagus lah, bilingual gitu kan. hmm, Atau belajar, intinya ada pelajaran di dalamnya. Nah, ketika 2 minggu masuk gitu nggak ada perubahan di anaknya, itu si bunda itu nuntut gitu loh ke sekolah. Ini kok
gini ya gitu, nggak disesuaikan ya dengan kurikulum gitu. Mm-mm. Soalnya nggak yang dia udah bisa gitu kan, dia udah bisa di rumah seperti ini udah saya ajari. Jadi orang tuanya berharap lebih. Kembali lagi ya kepada orang tua, pada Iya orang tua sih sebenarnya. masing-masing. Intinya tuh sudah isu ini udah tidak ada lagi. Waktu ngajar itu nggak memberikan PR, Mm-mm. tapi saya memberikan tugas mereka membaca satu baris misal. Mm-mm. Ya itu sih saya tekankan. Nanti kalau kerjaan-kerjaan jawab LKS itu biar aja lah di sekolah sama-sama seperti Heeh. itu. Nah, Via sebenarnya itu bagus nih, Via. Jadi ada salah satu dosen-dosen UGM yang pindah ke Amerika. Jadi di SD Mm-mm. itu tugas-tugasnya bukan tugas kognitif, tapi tugas kayak Via sebutkan tadi itu loh, membaca satu baris gitu. Sudah bisa Iya, apa menyebutkan angka 1 sampai 10. Gitu loh PR-nya. Bukan yang PR aku juga nggak mengerjakan nyangka sesuatu. gitu Sebenarnya ya. itu kayak itu keren juga Aku ya. karena iya aku karena gini, loh mereka aja belum ada baca, gimana ini Mau mau ngerjain yang dikasih ini gitu kan. nanti kita. Kadang saya tuh, wah kalau masa-masa corona dulu Bun, ya Allah Bunda, bener-bener apa gitu kan kirim WA, tolong dong ibu dibantu anaknya, Oh, tugasnya membaca aja gitu kan. Mana ya. memang bener-bener untuk ngenalin hurufnya gitu kan. Ya, ya jujur aja Bun, waktu di sekolah itu nggak cukup loh Bun untuk ngajari 30 anak. Kalau kita panggil satu-satu membaca, Oh iya gimana benar tuh? banget, iya benar. 5 kali 30 udah 100, udah belum Iya. lagi kita ngejarkan target gitu kan. Sementara nanti kalau misalnya apa tuh istilahnya pengawas yang kayak kita gini pengawas guru gitu kan datang, udah sampai mana Bu pelajarannya? Ah, itu udah pasti kita bilang aja iya, padahal ya nggak tahu Oh. siapa tahu nggak gitu kan. Bu, misalnya nih kita targetnya bulan 2 udah harus tema sekian gitu. Gimana tuh? Udah I ada see, I see. target-target kayak gitu. Jadi Bunda gimana? Ada rasa takut gitu ya? Kok anak aku tuh Enggak, nggak aku diajari enggak karena baca? memang Oh, tekanan enggak. dari lingkungan sosial enggak ada. Mungkin itu. Iya kan, bener. Nah, kalau Ini kan tekanannya lebih ke ini, kemandirian itu, Via. Kok anak temanku kok iya. udah bisa, anaknya udah bisa pakai celana sendiri ya, udah bisa pipis toilet sendiri Hmm, ya. Dan aku pikir, oh memang di usia segitu memang harusnya bisa, memang secara normalnya gitu loh. Jadi iya, aku bener. introspeksi diri, oh anakku harus kuajarkan kemandiriannya. Tapi ke arah Sebenarnya kognitif kan nggak memang, ada. sebenarnya kan memang itu pakai kaos kaki sendiri, Pakai ngikut tali kaki sepatu. sendiri, sepatu sendiri. Sebenarnya Gitu. kan itu kan ya, cuman ya Allah mereka kalau di sini tuh mementingkan kognitifnya lah Hmm, pertama. makanya. Aduh, Udah gimana jadi dong? heran makanya nanti pulang ke Indonesia, aduh gimana ini? Soalnya aku nanti kalau dibilang "Ih, anaknya sekolah-sekolah tempat mahal kok malah nggak pandai apa-apa." Nah, Ya nggak sih? bodo amat. Tapi kalau akunya, mungkin kalau kita teguh ya udah kita tahu ya kan. Hmm, Cuman kan pasti nanti ada kayak gitu juga dari tekanan sosial dari tetangga, dari ya itu. kakak, adik gitu lah Mm-mm. misalnya. Ya itu. Kan memang kalau di Indonesia kan fenomenanya anak yang pintar itu kan lebih ke kognitifnya ya, yang bisa baca, yang bisa hitung, bisa tulis. Tapi kalau di sini anak Benar. yang pintar itu ya anak yang mandiri, tidak pukul temannya, Oh, yang sabar, yang mau berbagi gitu. luar biasa Yang ya kerja Yuni. sama itu. Aku Jadi, tuh banyak banget loh jadi dia dapat mereka, keluhan dari guru-guru. Anakku tuh belum bisa pakai celana sendiri dulu ya, dulu. Tapi sekarang udah ini, udah. Jadi itu iya. fokusnya ke sana. Jadi mereka memang menanamkan karakter ya kan, Bun? Itu ini tuh sudah tidak eksis lagi gitu ya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir anaknya tidak bisa calistung. Tapi kalau mau diajar pun calistung, pakailah konsep yang menyenangkan ya. Bukan dengan belajar yang serius, tapi tanamkan, tapi masih ada sisi bermainnya. Mungkin orang tua, terutama aku sendiri nih sebagai orang tua, kita harus tahu ya, tahu ilmu mau mengupdate diri, mau belajar gitu ya, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan sekitar yang anak harus bisa segini ya, punya batasan sendiri, jadi kita nggak perlu stres gitu ya. Iya sih, Dan benar. sebagai guru SD pun juga punya tekanan sendiri dari sesama Iya, kalangan praktisi guru, mereka. Bunda, Kalau dari semoga dia bisa. sendiri ada nggak yang mau disampaikan atau curahan Ya, hati? kalau kalau aku ya sebagai guru SD, em, terlalu apa ya? Aku capek gitu dengan tuntutan administrasi sebenarnya. Jadi aku ngajar itu nggak bebas dengan anak-anak murid. Karena aku udah disibukkan dengan administrasi itu aja sih kayak semoga administrasinya jangan banyak-banyak dong gitu ya buat guru SD gitu kan. Itu terlalu buat RPP setiap hari kan aturannya seperti itu gitu kan. Jadi di mana lagi waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk Hmm. plong, ngajar gitu. Itu sih.